Oke. Pendahuluannya ya adalah Aeolian sedimentary processes atau proses-proses sedimentasi Aeolian itu adalah sedimentasi yang melibatkan ya transport dan pengendapan oleh transport dan pengendapan material-material sedimen oleh angin ya. Seluruh permukaan bumi ya itu dipengaruhi oleh angin ya, oleh angin sampai derajat-derajat tertentu ya. Oke, ini patut ditolong pahami ya bahwa kalau air kan hanya terbatas saja ya di cekungan, di sungai gitu ya. Nah, kalau angin itu kan seluruh permukaan bumi itu dipengaruhi oleh angin ya. Dapat dipengaruhi oleh angin. Nah, tetapi coba bayangkan bahwa Aeolian deposits ya, endapan-endapan Aeolian itu hanya dominan di tempat-tempat yang relatif terbatas gitu. Ya. Yang paling obvious, yang paling jelas itu adalah di gurun pasir yang besar ya, yang luas. Itu biasanya panas dan kering gitu ya. Biasanya di interior dari kontinen atau di dalam benua, dia tidak di pinggiran tepi laut gitu, cuman dia di tengah-tengah dari benuanya. Jadi kalau kalian coba browsing Google Earth, nah itu kelihatan gurun-gurun tuh ada yang di tengah-tengah benua ya, di Australia, di Afrika, di Asia ya, di Cina di bagian daratannya gitu ya. Nah, tetapi juga ada Aeolian itu yang diendapkan ya secara signifikan itu di pantai-pantai ya, pantai-pantai berpasir ya, pantai pasir, kemudian periglacial sand flats juga ada ya. Nah, kemudian pasir Aeolian yang diendapkan di lingkungan gurun itu memiliki beberapa karakteristik yang distinct gitu ya. Distinct itu maksudnya dapat dibedakan. Oke. Nah, biasanya itu berkisar ya, atau perbedaan itu terlihat dalam morfologi dari grains atau butirnya ya. Nah, kemudian juga skala dari silang siur, perlapisan silang siurnya atau cross stratification. Nah, ini biasanya sangat umum ditemukan dalam skala besar. Ya, jadi gurun itu pada dasarnya adalah ripple yang sangat besar, ya, ripple yang seperti kita sudah bahas bahwa itu terjadi di misalnya di tempat-tempat yang memiliki ombak gitu ya, yang memiliki aliran air ya. Nah, itu cross beddingnya kalau dalam skala sentimeter sampai mungkin beberapa meter itu dikatakan adalah ripples. Namun ketika dia sudah masuk ke large scale cross stratification di gurun, itu kita sebut sebagai dunes. Nah, dunes itu bisa sampai seperti perbukitan ya. Nah, rekognisi dari fitur-fitur ini yaitu memberikan informasi lingkungan di zaman lampau yang penting ya. Nah, biasanya ini dapat digunakan dalam eksplorasi bawah permukaan ya, terutama untuk hidrokarbon dan juga air tanah ya.
istilah eolian atau eolian itu ya, itu digunakan untuk mendeskripsikan proses-proses di mana angin itu ya menggerakkan atau mentransportasikan sedimen dengan ukuran sampai dengan pasir. Nah, jadi apa namanya? Maksudnya di sini memang biasanya, bukan biasanya, secara fisikawi itu medium angin itu ya, mungkin bukan angin yang sangat kencang seperti angin tornado ataupun hurricanes gitu, tapi angin yang relatively continuous gitu, itu dapat mentransport ukuran butir sampai berbutir pasir ya. Bahkan kalau kalian lihat statistiknya, eolian itu mostly adalah very fine sand gitu ya, atau pasir yang halus. Nah, apa ini artinya? Artinya adalah ketika kalian menemukan, bisa menegasikan jadinya ya. Jadi maksud kalau kalian menemukan endapan-endapan sedimen atau batuan sedimen yang berukuran lebih kasar dari pasir, misalnya kerikil, kerakal gitu ya, gravel gitu. Nah, sekalian sudah bisa langsung mengambil preliminary conclusion kalau endapan tersebut bukan diendapkan oleh angin gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa karakter dari endapan-endapan ya, lingkungan eolian yang mengendapkan material-material yang tertiup oleh angin, wind blown. Nah, tentu kita harus mengerti dulu angin itu apa ya. Angin itu sendiri adalah pergerakan dari udara dari suatu bagian di permukaan bumi ke bagian lainnya. Oke. Nah, kemudian itu pergerakannya dikendalikan oleh perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan udara antara dua tempat tersebut. Nah, tubuh udara tersebut bergerak ya dari tempat-tempat yang memiliki tekanan tinggi ke tempat-tempat yang memiliki tekanan rendah. Nah, kecepatan pergerakan dari udara tersebut akan ditentukan oleh berapa besar perbedaan tekanannya ya. Nah, seperti yang kita sudah bahas waktu di pertemuan-pertemuan awal bahwa umumnya ya area dengan tekanan udara yang tinggi itu memiliki temperatur yang rendah, kemudian area dengan tekanan udara yang rendah memiliki temperatur yang relatif lebih tinggi. Jadi udara bergerak dari tempat yang memiliki temperatur rendah ya atau sejuk atau dingin ke tempat yang memiliki temperatur tinggi atau cukup hangat atau panas ya. Jadi kalau kalau kita belajar gitu biasanya di SD ada diajarkan ya angin laut, angin darat gitu. Nah, itu hampir seperti itu ya ininya konsepnya. Sirkulasi dari udara di atmosfer itu tentunya ultimately driven by temperature differences gitu ya. Karena atmosfer itu fungsi langsung dari atmosfer adalah sesuatu perbedaan temperatur sebenarnya ya, karena fungsi dari garis lintang ya, latitude. Nah, yang dekat dengan ekuator akan menjadi lebih tinggi temperaturnya karena menerima energi matahari lebih optimal seperti itu dibandingkan area menuju latitude yang cukup tinggi atau garis lintang yang cukup tinggi yang akhirnya di kutub ya. Kutub akan semakin rendah temperaturnya. Nah,
Kemudian setelah kita mengetahui apa itu angin ya, nah ini juga kita harus ketahui apa itu gurun sebenarnya ya. Gurun itu adalah a desert, itu is a continental area. Jadi daerah atau area atau lokasi di benua. Nah, mungkin Anda bisa coba apa namanya, karena sudah mengambil geologi fisik ya. Kenapa selain karena mungkin karena pengaruh dari humidity, kenapa di Indonesia tidak ada gurun ya? Nah, ya, karena memang bagian dari kepulauan Indonesia yang merupakan continental itu tidak mungkin hanya di Kalimantan saja gitu ya. Nah, jadi gurun itu berkembang biasanya di dalam interior kontinen, seperti di Australia itu kalau kita lihat di satelit itu terlihat bahwa yang di bagian tengah Australia itu akan sangat barren, sangat gersang ya. Nah, continental area tersebut itu ya seperti yang tadi kita sudah coba sentuh, bahwa menerima sedikit sekali curah hujan ya, receive little precipitation. Jadi dia sangat kering by definition, mungkin awan hujannya tidak bisa sampai di sana ya. Karena sudah terpresipitasikan di tepi-tepi benua. Yang menerima curah hujannya itu hanya kurang dari 250 mm per year atau 25 cm per tahun ya. Nah, definisi dari gurun ya yang kita baru saja sebutkan, bahwa tentunya dia memperhatikan temperatur to be a factor ya. Walaupun pengertian klasik dari gurun itu adalah biasanya daerah-daerah yang kering dan juga panas gitu ya, seperti gurun Sahara. Oke. Tetapi juga ada sebenarnya gurun itu dingin ya. Kenapa? Karena dry atau kering. Jadi dia karena saking dinginnya dia kering. Itu biasanya kita sebut sebagai kutub atau gurun di kutub, polar deserts ya. Itu di tempatnya di high latitudes, di polar region. Oke, jadi yang paling utama berarti apa? Kalau gurun itu apakah temperatur atau tingkat presipitasinya. Nah, kalau berdasarkan definisi ini yang paling penting adalah tingkat presipitasinya aja. Jadi daerah-daerah yang sangat kering, yang presipitasinya sangat rendah, sehingga kondisinya sangat kering gitu. Oke. Nah, kering tadi ya, kalau kalian coba tarik benang merahnya ya, bahwa itu akan menghasilkan kekeringan ya. The shortage of water, jadi dia kekeringan. Nah, in turn ya, jadi ini efek domino ya. Efek dominonya adalah ketika dia kering, dia waternya shortage, kekeringan, tentu dia akan membatasi jumlah dan keberagaman kehidupan di gurun tersebut ya. Karena kehidupan itu bergantung dengan air gitu ya. Hanya tumbuhan dan hewan yang relatif terbatas gitu ya jenisnya, itu sudah beradaptasi dengan untuk hidup di bawah kondisi kering seperti ini. Jadi kehidupannya terbatas ya. Nah, sebagian besar dari permukaan gurun itu adalah sesuatu yang gersang atau barren. Barren itu artinya tidak ada apa-apa, jadi tidak ada tanaman, tidak ada bahkan rumput sekalipun juga akan sangat jarang gitu ya.
Nah, efek dominonya lagi ketika tidak ada vegetasi ya di atas permukaan itu akan sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh dalam proses-proses yang bekerja di permukaan ya. Oke. Karena apa? Karena tidak ada tumbuhan, tidak ada rumput, tidak ada pohon ya. Itu tidak ada plant cover, di sini disebutnya tidak ada tutupan dari vegetasi. Itu detritus ya, atau material-material sedimen yang lepas-lepas itu berserakan saja gitu ya di permukaan, berserakan, lepas-lepas gitu ya. Tentunya ketika dia berserakan ya dia akan menjadi subjek atau menjadi material yang akan terekspos oleh aktivitas udara yang bergerak atau angin atau eolian. Oke. Ya, dari sini kalian sudah bisa coba simpulkan ya kenapa angin itu dapat terjadi di seluruh permukaan bumi, tetapi kenapa dia hanya di restricted settings, karena tentunya yang dapat mempengaruhinya itu tentunya macam-macam juga ya. Apabila ada vegetasi, maka aktivitas dari eolian itu tidak akan terlalu mempengaruhi detritus. Ya, satu itu ya. Kedua juga aktivitas eolian hanya mampu mempengaruhi atau menggerakkan atau mentransportasi butir dengan besar atau ukuran sampai dengan pasir gitu ya. Jadi nggak semua ukuran. Nah, sehingga semakin membatasi lagi. Oleh karena itu kenapa walaupun angin itu terjadi di seluruh permukaan bumi, tetapi endapan-endapan eolian itu hanya terbatas di setting-setting atau tempat-tempat tertentu. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai erg ya. Erg itu adalah suatu daerah di mana pasir itu terakumulasi ya akibat dari proses-proses eolian dari Brookfield tahun 1992. Nah, biasanya tempat-tempat tersebut ya disebutkan juga sebagai atau disebut atau dipanggil juga sebagai lautan pasir ya, sand sea gitu ya. Nah, tetapi ya kita ketahui di sini bahwa ergs itu adalah fitur-fitur yang prominent di beberapa gurun. Tapi faktanya itu adalah sebagian besar dari gurun yang kita sebut sebagai gurun ya dalam pengertian sebenarnya itu tidak sandy atau tidak ada pasirnya sebenarnya. Jadi gurun itu most areas gurun itu adalah barren. Barren kenapa? Itu kita ketahui sebagai atau kita panggil sebagai rocky desert atau gurun berbatu ya. Gurun yang hanya terekspos bedrocks-nya ya. Karena sedimen-sedimennya sudah terhembus ke tempat lain. Nah, jadi rocky desert itu adalah pada dasarnya most of the deserts ya. Kalau yang gurun yang ada pasirnya itu biasanya terbatas saja penyebarannya. Yang ada earth-nya ya. Nah, kemudian tekstur dari partikel-partikel yang dipengaruhi oleh proses-proses eolian ya, itu dipengaruhi oleh proses bertabrakannya atau bertumbukannya ya butir-butir tersebut di udara.
Jadi bayangin kalau kamu menghembuskan pasir ya atau yang lebih halus gitu ya ke udara dengan jumlah yang cukup banyak, tentu satu sama lain itu kemungkinan bertabrakan atau bertumbukan itu sangat besar ya, karena biasanya namanya kenapa? Karena apa tadi? Karena angin itu bersifat apa? Flow-nya, alirannya? Ada yang mesti ingat? Turbulen, Pak. Iya, turbulen ya. Dia nggak laminar, sehingga ketika dia turbulen, butir-butir itu akan bergerak ke semua arah sampai pada suatu saat dia akan bertabrakan satu sama lain. Nah, apabila dia bertabrakan di udara, dia akan memiliki impact ya, memiliki impact yang lebih besar jika dibandingkan apabila butir yang serupa ya, butir-butir yang serupa bertabrakan di dalam air. Nah, itu karena udara itu punya densitas yang sangat rendah ya, sehingga tumbukannya atau tumbukannya itu relatively high energy ya, atau energi tumbukannya itu besar, jadi tidak ada kalau di medium air kan dia punya friksi dari air dan lain-lain gitu ya. Nah, kedua atau kita anggap nih perwakilannya ya, perwakilan dari butir-butir tersebut, dua butir yang saling bertumbukan tersebut itu akan saling hancur. Hancurnya maksudnya gini, hancur itu damage ya, damage itu apa namanya? Ketika kamu punya ujung tepian butir yang tajam-tajam, ketika dia bertuburkan yang tajam-tajamnya akan patah duluan gitu ya. Jadi kalau kamu punya butir dengan angular seperti ini, nah ketika dia bertuburkan nanti ini akan hancur gitu ya. Terus ini mungkin akhirnya dia akan menyisakan butir yang relatively rounded gitu ya. Jadi ujung-ujung butir yang angular ini akan chipped off, akan terpotong, terkikis gitu ya. Gitu akhirnya dia akan memiliki butir yang rounded ya, instead of angular. Nah, karena terjadinya tidak hanya sekali ya bertubrukannya, terus saling bertubrukan ya selama dia terbawa oleh medium eolian ini, medium angin, itu butir-butir secara gradual akan menjadi membundar ya. Kemudian tepian-tepiannya atau edges-nya akan menjadi halus ya. Nah, butir pasir yang dibawa oleh eolian tersebut akan menjadi sangat membundar atau well rounded ya, atau ya tadi ya sangat membundar atau sangat membundar ya. Nah, di abrasif atau efek abrasif dari grain impacts ya, ketika dia mengalami transportasi akibat eolian, akibat melalui mekanisme medium angin, itu memiliki efeknya adalah ya, jadi dari mulai segala macamnya ini ya, dari mulai lingkungan pengendapan ini kalian harus lihat nih, ada efek domino, ada benang merah. Jadi kenapa sih di awal kan kalian sudah melihatnya yang namanya batu pasir kuarsa ya, dalam skala kecil hand sample. Kalian lihat tuh butir-butir kuarsanya kan hampir seragam, kemudian membundar. Nah, itu tuh sebenarnya yang seperti saya awal dibilang itu adalah batu pasir eolian. Nah, tentunya itu proses-proses yang bekerja di lingkungan eolian ini memiliki efek terhadap jenis-jenis grains atau jenis butir yang ada di endapan
yang tertiup angin atau eolian ya. Kenapa? Karena ketika masih dalam bentuk campuran antara mineral-mineral yang merupakan detritus dari batuan dasar, itu ketika dia ditransport oleh angin yang relatively keras seperti quartz ya, itu akan bertabrakan dengan yang relatively tidak terlalu robust ya. Nah, biasanya yang tidak terlalu robust atau tidak terlalu kuat itu akan mineralnya lebih hancur ya, suffer more damage. Nah, bayangkan ketika ada yang quartz dan non quartz yang keras dan tidak terlalu keras bertabrakan, yang tidak terlalu keras akan hancur, yang quartz akan relatively tidak terlalu hancur, sehingga nanti yang hancur itu akan terpilah oleh angin ya dengan sendirinya, sehingga disebutkan di sini ya, abrasi ketika transportasi oleh angin itu selectively breaks. Selectively breaks itu maksudnya dia menghancurkan ya, selective breaks down, menghancurkan butir-butir yang secara selektif, karena grains tadi tergantung mineralogi ya. Kalau dia quartz dia akan menjadi dia akan terus terbawa ya. Ketika dia menjadi quartz grain, ketika dia bukan quartz yang lebih labil, itu dia akan hancur mungkin menjadi butir-butiran debu gitu ya. Nah, a mixture of different grain types atau campuran dari jenis-jenis butir itu menjadi reduce ya. Semakin grain types itu tadinya bervariasi, kemudian seiring perjalanannya dalam transportasi, assemblage atau campuran dari butir itu akan menjadi sesuatu yang relatively monoton atau homogen ya, yaitu hanya menyisakan mineral-mineral yang resisten seperti kuarsa. Oke. Nah, oleh karena itu ya, walaupun mineral ini adalah commons ya, seperti contohnya adalah misalnya feldspar, tapi karena dia tidak sekuat kuarsa, dia akan menjadi less common di batu pasir eolian. Ya. Kenapa? Karena tadi proses selectively breaks down, ya, selectively breaking down the grains. Oke. Apalagi grains yang sangat lemah ya, seperti mineral lempung atau mika ya, mika itu muskovit, biotit itu sangat jarang kita temukan di endapan eolian. Oke. Mungkin sampai di sini ada komentar atau pertanyaan, silakan langsung di slide ya. Oke. Nah, bed forms ya, bed forms eolian itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, itu tergantung dari ukuran ya. Kalau kita ukurannya adalah milimeter sampai sentimeter, itu kita sebut sebagai ripple ya. Kemudian apabila dia dari 10 atau desimeternya 10 cm sampai 10 meter, itu kita sebut sebagai dunes ya. Tapi ada juga yang sangat besar, itu bisa sampai lebih dari 100 meter, itu kita sebut sebagai dra. Ya. Nah, proses-proses transport dan pengendapan oleh angin itu menghasilkan bed forms yang in some ways, atau kalau kita lihat dari sisi tertentu, itu sama dengan bed forms yang dihasilkan oleh mekanisme subaqueous atau dibawa oleh air ya. Oke.
Nah, tapi dengan apa namanya some important differences itu bisa kita bedakan ya. Ya. Apa tadi? Grain types ya. Akan lebih dominan kuarsa. Kemudian grain shape akan lebih rounded ya, Aeolian. Oke. Apa lagi? Ya tadi ya, ini bed forms-nya akan lebih besar di Aeolian. Jadi dunes, drass ini mostly Aeolian, milik Aeolian. Nah, kalau subaqueous itu biasanya ada juga di Ripple ya. Ripple ada di subaqueous juga, ada di Aeolian dan ada di subaqueous. Oke. Ini Aeolian ya. Jadi kita lanjutkan. Sekarang ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita coba lanjutkan ke apa namanya topik selanjutnya. Baik, Pak. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya tolong diingatkan Jesenda, ini kita pertemuan keberapa ini? Kita kan ke-9, Pak. 9 ya, oke. Ke-9, sip. Jadi kita masuk ke benar nih, kita sudah masuk yang namanya, ini udah ke-9 tuh maksudnya sama yang saya dihitung tadi yang tidak ada pertemuan, atau ini yang 9 kita bertemu? Yang kita bertemu, Pak, saya tidak hitung yang kita tidak bertemu, Pak. Oke, bagus. Jadi ini on track kita ya. Ini adalah sebenarnya modul ke-5 ya dalam mata kuliah saya, yaitu tadi pertama itu kita udah bahas pendahuluan, kedua itu kita bahas kontinen sebagai sumber sedimen ya kan. Ketiga kita bahas mekanisme transport dan sedimentasi ya, struktur sedimen. Keempat itu terakhir kita bahas tadi lingkungan pengendapan, glacial, lake dan desert atau Aeolian ya. Nah, masuk yang kelima ini kita mulai ke lebih ke hilir ya. Tadinya kita membahas glacier, desert dan lake, kita sekarang membahas river, delta dan beach ya. Jadi sungai, lalu delta atau muara nanti ada, dan juga pantai. Oke. Kemudian juga kita sebut sebagai di sini adalah estuary ya. Estuary itu kalau bahasa Indonesianya mungkin muara. Nah, karena tidak ada sedimen yang masuk ke lautnya. Nanti kita lihat apa itu fluvial, apa itu delta, apa itu estuary ya. Nah, ini disebutkan ada lingkungan yang kita sebut sebagai kipas aluvial atau alluvial fan. Kemudian ada fluvial river atau sungai fluvial. Lingkungan-lingkungannya itu adalah seperti ini ya. Jadi source-nya itu dari pegunungan, kemudian membentuk alluvial fan ya, atau fan delta. Kemudian dari ini ya. Nah, kalau kita bedakan ya, kalau lacustrin dan Aeolian itu adalah sesuatu yang restricted ya. Jadi dia tidak mengalir dari hulu ke hilir, tetapi biasanya dia terombak atau terendapkan di tempat tertentu yang istilahnya restricted. Nah, kalau bedanya dengan alluvial system sampai delta ini, mereka memiliki transportasi material sedimen dari mulai upstream ya di alluvial fan,
kemudian ada sungai-sungai yang memiliki karakteristik tertentu dari mulai braided channels, kemudian ada meandering channels, kemudian ini sifatnya tributary, kemudian sampai ke delta menjadi distributary, dan juga akhirnya menjadi supply untuk sedimen-sedimen yang ada di laut shelf, bahkan nanti akan mensuplai sedimen-sedimen yang ada di laut dalam ya. Oke. Dari sini sudah coba paham dulu ya, ada dari hulu ke hilir kita punya alluvial fan, fluvial, kemudian kita sebut di sini ada transition basically karena itu adalah transisi dari lingkungan darat ke lingkungan marin ya. Nah, transition itu ada banyak, ada delta, ada pantai, ada estuari ya. Nah, alluvial fan. Nah, ini adalah sesuatu foto bukan lukisan walaupun gambarnya kurang baik, bahwa ini menunjukkan ya sesuatu yang kita sebut sebagai alluvial fan. Oke. Sebentar. Oke, maaf ada itu tadi break sebentar ya. Nah, ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai alluvial fan, di mana sedimen itu terdisperse ya dari hulu ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini ada lihat, kalau kalian lihat dengan mungkin sedikit ini, ada sungai-sungai yang seperti ini yang braided gitu ya, atau anastomosing bisa juga. Jadi intinya sungai-sungai ini selalu pindah ya, berpindah-pindah, saling memotong gitu ya. Kedalamannya tidak terlalu dalam karena dia lebih banyak sedimen dibandingkan airnya, sehingga dia membentuk alluvial fan ini. Oke. Kenapa ini terjadi? Karena ada topographic break. Jadi ada sesuatu yang cukup terjal, kemudian terhamparlah dia ke suatu dataran ya. Kalau kita lihat di sini, kenapa di sini jadi fan? Karena di sini sudah tidak ada lagi pegunungannya ya. Nah, dia tersusun oleh fluvial deposits dan juga debris flow. Jadi fluvial itu adalah sesuatu yang terendapkan akibat air di permukaan daratan, itu kita sebut sebagai fluvial. Debris flow itu akibat dari gravity ya. Kemudian bentuknya itu seperti, tentunya kalau kita berimajinasi, bentuknya akan seperti kipas gitu ya, fan. Oke. Nah, alluvial fan sendiri ya, kita punya ada beberapa jenis ya, berdasarkan dari jenis flow-nya dan jenis dari material yang dibawa ya. Nah, ini kalau dia didominasi oleh debris flow atau movement dari mass atau gravity mass flow, itu kita sebut sebagai debris flow fan. Kalau dia lebih banyak istilahnya channelized systems-nya, kita sebut sebagai stream flow fan.
Nah, apabila dia lebih ke sheet flood, jadi kalau sheet flood itu biasanya airnya tidak tidak terkonsentrasi hanya di channel-channel saja ya, tetapi biasanya dia akibat banjir sehingga tidak terlihat ada channel di sini, tetapi ini adalah akibat dari banjir bandang yang membentuk sheet flood fan ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, kalau stream flow itu confined flow, ya confined dia terbatas saja hanya di channel, kemudian sheet flood itu unconfined, ya. Kemudian biasanya kalau stream flow, airnya mengalir terus, kita sebut sebagai perennial flow, tapi kalau di sheet flood itu dia hanya di waktu-waktu tertentu di mana dia banjir, kita sebut sebagai ephemeral flow. Di waktu-waktu yang tidak banjir dia akan kering. Oke. Ini juga ya, kalau kita lihat di sini, gambar segitiga ini menunjukkan gradien ya. Nah, gradien itu maksudnya gini, gradiennya kemiringan. Ketika dia miring cukup tinggi, gradiennya tinggi, itu akan menjadi debris flow. Ketika rendah akan menjadi braid plan fan ya. Atau ini kalau yang ini termasuk apa? Kalau kalian lihat dari gambar ini, apakah debris flow atau stream flow atau sheet flood atau braid plan? Braid plane, Pak. Ya, ini braid plane ya. Braid plane dari fan. Kalau kita lihat ini ada sungai-sungai teranyam di dalam sini ya. Nah, itu berarti dia berada di tengah-tengah antara confined flow sama unconfined flow ya. Di mana size-nya butirnya kalau stream flow itu biasanya akan lebih istilahnya menghalus ya. Nah, textural heterogeneity-nya ada di tengah-tengah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada idealized cross sections dan plan view. Jadi ini yang bagian atas adalah plan view atau view peta, map view ya. Jadi kita lihat dari atas ya. Ini canyonnya, canyon adalah lembah. Kemudian ini ada daerah yang kita sebut sebagai pembagiannya ya. Jadi dari kalau kita potong dari A ke B, section itu menjadi yang bawah ini, ya. Ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama proximal, ya, yang didominasi oleh massive gravel, kemudian mid fan atau kipas bagian tengah itu didominasi oleh gravel, dan juga ada planar crossbeds, jadi crossbed yang planar, dan sampai ke distal, ya, atau yang bagian jauhnya itu sudah berkembang trough crossbeds dan juga pada akhirnya hanya menyisakan crossbed saja, planarnya hilang ya. Jadi antara planar dan trough dan crossbeds ya, planar dan trough crossbeds itu energinya lebih tinggi yang planar ya. Jadi pada dasarnya ini menunjukkan mewakili disipasi energi dari mulai hulu ke hilir ya, di mana dari sini kita melihat ada perbedaan besar butir. Gravel tentunya hanya bisa digerakkan oleh energi yang lebih tinggi yang dibandingkan untuk menggerakkan butiran yang lebih halus seperti pasir dan lain-lain. Nah, di sini disebutkan bahwa sungai itu adalah fitur yang penting ya. Sungai adalah fitur yang penting di landscapes yang atau bentang alam umumnya ya. Biasanya sungai tersebut bertindak sebagai ya mekanisme yang utama ya, prinsipal mekanisme untuk mentransport ya debris yang sudah merupakan hasil dari pelapukan dari tempat-tempat yang tinggi ya, upland area atau kita sebut sebagai hulu ya. Jadi yang saluran itu ya, channel itu atau sungai itu adalah sesuatu yang continuous
ya dapat mentransport sedimen atau debris hasil pelapukan di upland areas atau dataran tinggi. Ya. Nah, kemudian sedimen tersebut terbawa ya ke, kalau dia menuju ke danau, dia akan diendapkan di danau. Tetapi kalau dia terbawa sungai yang sampai ke laut, itu akan tentunya terbawa ke laut lepas ya, di mana much of the clastic sediment is deposited. Jadi sebagian besar sedimen itu tidak diendapkan di sungai, di daerah-daerah yang non-marine ya. Jadi dia sebagian besar akan terbawa sampai ke laut, akhirnya sampai laut dalam malah. Jadi nanti di modul selanjutnya Anda bisa lihat bahwa ada akumulasi sedimen di laut dalam yang sangat-sangat luar biasa jumlahnya ya. Walaupun itu tidak dapat dilihat dengan istilahnya tanpa bantuan misalnya kapal selam ataupun oceanographer ya, karena itu berada di submarine di bawah laut. Oke. Tetapi juga ya, selain juga dia sistem dari sungai itu transportasional, sistem-sistem sungai itu juga bisa depositional ya. Maksudnya di sini tentu di dalam sungai tersebut ada sedimen yang terakumulasi di channels-nya ataupun di dataran banjirnya. Ya. Ukuran butir dan struktur sedimen di sungai, ya, di sungai dan di endapan-endapan sungai, ya, itu ditentukan oleh ya satu supply dari detritusnya ya. Tentunya detritusnya itu seperti apa sifatnya, apakah dia lebih banyak yang berbutir kasar atau lebih banyak yang berbutir halus, itu tentu akan berpengaruh pada jenis tipe dari butir dan juga struktur sedimen yang terbentuk. Kemudian gradien dari rivernya ya. Gradien itu adalah kemiringan ya, kemiringan dari sungainya ya. Tentunya juga dipengaruhi oleh seberapa besar sih aliran debit air ya yang melewati sungai tersebut yang kita sebut sebagai total discharge, dan biasanya di tempat-tempat tertentu akan memiliki, bukan tempat-tempat tertentu, di hampir semua tempat biasanya ada variasi musiman ya. Misalnya kalau di tempat kita di Indonesia itu ada tentunya perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau ya. Nah, kemudian jadi endapan sedimen yang terendapkan di saluran di channels-nya itu akan berbeda dengan endapan sedimen yang ada di overbank. Overbank itu apabila seperti ini ya. Jadi kamu punya penampang sungai itu seperti ini gitu ya. Nah, biasanya di tepi sungai itu ada tanggul alami ya, kita sebut sebagai bank ya, atau levee lah gitu ya. Gitu ya. Nah, ketika sungai itu normal, biasanya sungai itu airnya segini saja gitu kan ya. Tapi ketika dia banjir, ya, akan ada suatu masa di mana dia banjir dan endapannya itu meluap. Ya, kita sebut sebagai overbank ya, atau floodplain ya. Nah, endapan-endapan yang meluap ini, hasil peluapan sungai ini biasanya satu, dia berbutir lebih halus ya. Kedua, dia akan terjadi organic activity ya. Akan tumbuh tanaman di sini ya. Dan lain-lain gitu ya, tanaman. Jadi ada mungkin malah ada
binatang akuatik seperti keong dan lain-lain gitu ya, karena ini ada mungkin ada genangan. Kemudian tentunya akan menjadi tanah. Nah, kita sudah bahas apa itu tanah. Tanah itu adalah suatu lapisan ya di atas yang memiliki kandungan organik ya. Nah, ini kemudian biasanya dalam stratigraphic record itu akan kita kita sebut sebagai paleosols ya, atau tanah purba ya. Nah, ini kalau dalam batuan itu terlihat bahwa ini misalnya ada lapisan batu pasir, ada lapisan batu lempung, kemudian di sini ada batu pasir, batu lempung, di sini ada paleosols. Nah, paleosols ini menunjukkan sesuatu yang kita bisa interpretasikan sebagai exposure ya. Jadi dia terekspos ke atmosfer dan memiliki karena tanah kan pada dasarnya berada di mana? Di atas permukaan air ya. Di bawah permukaan air dia bukan tanah. Nah, ketika dia di atas permukaan air itu banyak implikasinya, bisa kita sebut sebagai exposure, atau kalau untuk bahasa advance-nya itu ada sequence boundary dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, di sistem aluvial dan fluvial ya, kita punya zona-zona geomorfologi yang dapat dikenali dan juga dapat dibagi-bagi menjadi 3 jenis ini. Satu ya, the erosional zone. 2 adalah the transfer zone. 3 adalah the depositional zone. Ada 1 zona erosi, zona erosional. Kedua zona transfer ya, di mana transportasi lebih dominan. Kemudian ada zona depositional atau zona pengendapan ya. Jadi ada 3 hal tersebut ya. Nah, ciri-cirinya yang paling ini biasanya secara alamiah ini akan dari hulu ke hilir gitu ya. Yang paling hulu biasanya ada the erosional zone. Itu streams atau aliran sungainya itu actively down cutting. Jadi sungainya semakin menggerus ke bawah ya, down cutting ya. Kemudian removing bedrock from the valley floor, memindahkan bedrocks yang sudah terlapukan ya. Kemudian debrisnya tererosi dari lantai dari lembah tersebut yang paling dalam ya, dan juga dari samping-samping lembahnya ya. Nah, kemudian downslope movement of material into the stream bed. Jadi pada dasarnya itu mensuplai material ke tempat yang ada streams-nya ya, ada alirannya. Kemudian masuk ke transfer zone. Nah, transfer zone ini biasanya lebih landai, gradientnya lower gitu ya. Nah, streams and river are not actively eroding. Jadi di sini bagian bawah dari sungai itu tidak mengerosi ya, tererosi gitu ya. Tetapi juga dia tidak mengendapkan sesuatu di sini karena gradientnya masih cukup tinggi untuk terjadinya transportasi secara continuous. Oke. Kemudian ada satu lagi yang kita sebut sebagai zona pengendapan atau depositional zones gitu ya. Nah, ini sedimen-sedimen itu dapat mulai terendapkan ya di channels ya, di river channels, atau di tempat-tempat yang tadi kita sudah bilang di overbanknya ya, di floodplains, atau bahkan di surface dari alluvial fan. Oke. Jadi kalau kita ikuti penjelasan ini, bahwa di alluvial fan sendiri sudah terbagi 3 ini ya, menjadi di erosional zone, transfer zone, dan depositional zone ya. Walaupun nanti alluvial ini menjadi zona
erosi dari fluvial system di depannya, gitu ya. Jadi berulang erosional transfer depositional zone di sistem alluvial fan, kemudian dilanjutkan oleh erosional transfer depositional zone oleh fluvial systems. Oke. Karena pada dasarnya fluvial system akan mengerosi alluvial fan yang tadi, yang sudah diendapkan di itu secara loose gitu ya. Kemudian material tersebut akhirnya nanti akan redeposited ya, jadi akan terbawa, rework ya. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi pembagian ya berdasarkan ya tadi. Ini kalau kita sebut sebagai pembagian yang kita sudah bahas sebelumnya, itu ini adalah de-erosional zone, ini the transfer zone where no accumulation occur, kemudian ada the depositional zones ya, di mana sedimen-sedimen tersebut akan terendapkan di sepanjang sungai, gitu ya. Tetapi patut dicatat bahwa komponen-komponen ini adalah sesuatu yang ideal. Nah, ini 3 komponen ini ya, erosional, transfer, dan depositional itu tidak harus selalu hadir 3-tiganya di sistem-sistem pengendapan ya. Sistem-sistem ada sistem tertentu yang wholly erosional sampai dia mencapai lautan maupun sampai danau gitu ya. Sistem yang lain mungkin tidak ada transfer zone-nya gitu ya, dari erosion langsung ke deposition gitu ya. Nah, erosional part of a fluvial system ya, bagian yang erosional ini dari fluvial system itu memberikan kontribusi yang cukup substansial atau cukup penting ya untuk sedimen klastik. Oke. Tentunya sedimen klastik ini akan menjadi sumber atau sedimen material sedimen yang terendapkan di lingkungan-lingkungan yang lain gitu ya. Nah, di sistem fluvial dan alluvial ini, aliran air itu biasanya ya di sungai atau di streams itu biasanya terconfine ya, atau terconfine itu confine lah ya, itu biasanya di channels-nya ya. Nah, channels itu adalah depresi tentunya. Kemudian akan terjadi torehan di permukaan ya. Jadi awalnya dia depresi gitu ya. Kemudian karena channelnya terus-terusan di situ mungkin bisa scour akan lebih dalam gitu ya. Kemudian dia akan mengcontain atau membatasi flow-nya. Flow-nya itu ya hanya di sini saja ya, flow dari channels gitu ya. Nah, sedangkan overbank tadi kita sudah bahas, atau floodplain atau dataran banjir, itu area yang berada di luar channelnya, beyond the channels. Nah, biasanya di area floodplain ini hanya menerima air ketika channelnya atau sungainya banjir. Ya. Nah, biasanya inilah yang kita sebut sebagai fluvial environment. Channel dan overbanknya. Ya. Tolong diingat baik-baik, apabila saya bicara fluvial, itu artinya saya berbicara channel dan overbank environments-nya atau settings-nya ya. Oke. Nah, sedangkan alluvial itu adalah dalam istilah yang lebih umum ya, bahwa apapun proses yang terjadi di permukaan yang melibatkan
air ya, atau aliran dari air, itu disebut alluvial. Nah, itu juga termasuk ya pengendapan dari detritus yang berbentuk kipas tadi, yang pada dasarnya itu tidak berkaitan dengan sungai gitu ya, karena itu ada juga gravity mass flow dan lain-lain. Nah, sedangkan alluvial plain itu adalah istilah umum untuk relief rendah ya, daerah-daerah kontinental yang berrelief rendah di mana sedimen tersebut terakumulasi ya. Nah, ini bisa termasuk di dalamnya adalah dataran banjir dari individual rivers atau sungai-sungai ininya ya, individualnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita melihat suatu yang kita namakan channels ya, yang berwarna abu-abu ini, dan juga ada endapan dari overbank-nya ya, baik itu dari point bar maupun dari dataran banjirnya. Jadi a sandy river channels and adjacent overbank area. Jadi ada river channels ya, bersifat sandy, dan juga ada overbank area. Nah, ini disebutkan di sini ada channel sini berada pada low stage. Jadi low stage itu pada saat muka airnya rendah, mengekspos ya sand-sand yang terendapkan di channel sini ya, di tepi channels. Nah, ketika air mengalir di suatu channel, itu akan diperlambat atau slow down, itu karena ada friksi tentunya ya. Friksi dari dasar channelnya, dari sampingnya, tanggulnya kita sebut banks, dan juga dari udara di atasnya. Ini friksi ini bekerja ini. Nah, efek friksi ini akan berkurang ya ketika dia semakin menjauh dari batas-batas flow-nya. Nah, kemudian bagian terdalam dari suatu channel itu akan memiliki flow velocity yang paling tinggi. Oke. Jadi jangan heran kalau misalnya ada maksudnya ada berita gitu tentang musibah terseret aliran sungai, ketika di pinggir, ketika dia di tepi itu aliran airnya tidak terlalu deras gitu ya. Tapi ketika dia masuk ke tempat yang dalam, terperosok gitu, akhirnya dia terseret gitu ya, karena flow-nya lebih tinggi di bagian yang dalam itu, walaupun mungkin riak airnya tidak terlalu terlihat gitu, karena air beriak kan tanda tak dalam gitu ya. Jadi malah kalau di sungai itu bahaya yang terlihat seperti tenang-tenang saja, padahal itu bisa memiliki velocity yang cukup tinggi. Nah, dalam bahasa geologinya, bagian terdalam dari suatu channel kita sebut sebagai tallweg ya. Jadi kalau kita punya channel, misalnya channelnya ya kalau kita potong dari sini ke sini gitu ya, ini akan seperti ini nih, akan menjadi lebih seperti asimetris gitu. Karena ini ada pengendapan dari point bar-nya. Nah, ini bagian dari sini kita sebut sebagai tallweg-nya ya. Ini mungkin muka air laut, muka air sungainya. Oke, ini disebut sebagai tallweg. Ini keberadaan dari tallweg dan posisinya relatif terhadap channel itu akan penting untuk scouring atau menoreh dari banks-nya ya. Jadi ini ya, bagian ini akan bersifat, kalau di bagian meandering ya, bagian yang di sebelah kiri ini akan bersifat erosional.
dia semakin lama akan mengerosi ke arah kiri gitu ya. Sedangkan bagian dari yang kanan ini kita akan sebut sebagai contractional atau kita sebut sebagai lateral accretion. Akresi secara lateral. Ya, dalam ini akan dalam meandering dia akan berada di bagian dalam dari belokan ya, yang constructional. Sedangkan yang erosional akan berada di bagian luar dari belokan. Jadi kalau di bagian sini ini constructional, ini erosional. Kalau bagian sini ini constructional, yang ini erosional. Kasih tanda silang aja biar jelas ya. Kalau yang di sini ini contractional, ini erosional. Tentunya dia akan berubah-ubah ya, tergantung dari belokan dari channels-nya itu. Nah, scour ini akan menjadi tempat deposition karena secara gravitasi juga dia akan mengendapkan sesuatu yang gravelly gitu ya. Oke. Oke. Nah, ya. Ini adalah bentukan dari channels ya. Bentukan dari channels itu bisa macam-macam. Ada yang kita sebut sebagai ini dari tipe dari sisi, jadi ada tiga spektrum yang mungkin bisa disederhanakan di sini. Pertama dari kelurusannya ya. Satu ada yang straight ya. Straight atau lurus. Ada juga yang berbelok-belok kita sebut sebagai meandering river. Oke. Kemudian ada juga dari jumlah channelnya. Itu ada yang single atau tunggal. Ada juga yang multiple atau teranyam seperti ini. Ini kita sebut sebagai anastomosing. Anastomosing river itu adalah sungai teranyam ya. Kemudian dari apakah dia ada bars di tengahnya ya, ada gumuk pasir atau tidak di tengahnya ya. Ini kita sebut sebagai without channel bar, ini kita sebut sebagai channel bars. Nah, inilah yang tadi akan sedikit saling berkaitan antara anastomosing dan braided. Kenapa? Karena pada dasarnya nanti braided ini akan bars itu akan tentunya menjadi inisial dari anastomosing river ini ya. Jadi braided dan anastomosing itu saling berkaitan nantinya ya. Nah, several types of river can be distinguished ya. Apakah dia straight atau sinuous? Apakah dia single atau multiple channels? Ataukah dia punya in channel bars ya atau tidak? Nah, kombinasi dari ketiga ini bisa terjadi ya, can occur. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ini yang tadi saya sebut ya, ini adalah bagian dalam dari kita bahas dari atas dulu deh. Kita punya yang namanya di sini braided ya, yang memiliki mid channel bars. Kalau kita lihat di sini lambangnya digambarkan adalah cross bedded, ya, mungkin trough cross bedded. Nah, ini adalah daerah floodplain-nya yang abu-abu. Kemudian ada bars yang kemudian sudah terlalu lama menjadi vegetated ya. Vegetated itu tertutup oleh vegetasi. Jadi kalau kita lihat di sini channelnya itu ya ini yang abu-abu ini ya, yang kecil ini. Kita punya channel deposits di sini, overbank saling memotong ya. Nah, biasanya endapan dari sungai-sungai di masa lampau itu adalah mekanisme yang penting untuk mengakumulasi sedimen ya. Nah, yang digambarkan di sini, di gambar atas ini kita sebut sebagai mid channel bars di braided stream ya.
Jadi mid channel bars ini akan terendapkan di braided stream seperti yang tadi kita sebutkan di sini braided nih mid channel bars-nya. Kemudian yang di bagian bawah adalah deposisi, jadi pengendapan dari sedimen ya, terakumulasinya kalau yang braided streams itu di mid channel bars, jadi ada bars ya. Nah, sedangkan di meandering river ya, itu pengendapan sedimennya terakumulasi di inner banks ya, atau bagian dalam dari kelokan ya. Kalau kita lihat ini bagian dalamnya, ya ini bagian luarnya. Nah, dia diendapkan di bagian dalam. Jadi constructional ini adalah lateral accretions ya. Kemudian dia akan outer banknya kita sebut sebagai cut bank, di mana dia mengerosi, maka disebut cut bank ya. Dua-duanya memiliki levee, cuma pengendapan terjadi di inner bank ya. Ini kita sebut sebagai lateral accretion. Jadi dia dulunya di sini, belokannya semakin menutup, semakin menutup, semakin menutup. Jadi tadinya mungkin begini, semakin lama dia akan semakin begini. Karena saking ekstrimnya, dia akan menjadi kembali ke nomor satu lagi. Kenapa? Karena nanti ada namanya shortcut ya. Jadi akan memotong airnya. Dan ini menjadi Oxbow Lake nanti di sini. Nah, variasi dari keduanya ini akan terjadi ya, tergantung dari lingkungan pengendapan. Nah, fluvial system itu cukup kompleks kalau kita perhatikan variasinya, yaitu pertama dari jenis butirnya ya. Itu dari besar butirnya dari mulai mud sampai silt atau berbutir halus, kemudian ada fine sand, ada coarse sand, jadi grain size ya sampai gravel. Kemudian dari tipe load-nya, dari suspended load, mixed load, bed load sampai very high bed load ya, proportion of bed load di sini ya. Dari mulai di bawah 3% sampai di atas 50%. Ya, channel types-nya juga akan kalau ke atas kita sebut increase in stream power, jadi alirannya sangat kuat gitu ya. Increase in sediment load relative to discharge capacity. Jadi discharge dibandingkan sedimen load-nya ya akan semakin tinggi pula. Dan ini adalah hasilnya ya, morfologi dari sungai-sungai yang ada di dunia ini. Jadi ini bukan khayalan, tetapi adalah suatu sungai-sungai yang memang ada di bagian dunia ini. Misalnya di Trollhäim, Upper Scott, ya, Bella Coola, ada Platte, ya, Brahmaputra, Lower Mississippi, Wangho, ya. Dan ini semua menunjukkan ada yang braided, ya, yang memiliki middle bar, ada juga yang meandering yang memiliki point bar dan juga overbank area yang cukup dominan ya. Kalau kita lihat di sini tandanya adalah GB atau gravel bar ya. Kemudian ada sandy bed forms atau SB. Jadi ini gravelly kalau kita ke sini karena dia very high bed load ya. Kemudian ada lateral accretion yang terjadi di meandering ya. Ada juga foreset microforms ya. Basically itu lebih ke progradational yang ke arah ke hilir. Kemudian ada juga sebentar. Saya ambil charger dulu. Oke, saya lanjutkan ya.
Jadi di sini apa namanya menunjukkan kompleksitas dari variasi akibat apa namanya berbagai macam parameter di alluvial dan fluvial system ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, channel stability, bank strength-nya ini akan lebih kuat. Kekuatannya di sungai-sungai yang memiliki banyak mud atau muddy deposits dibandingkan sungai-sungai yang berpasir gitu ya. Ada yang tahu kenapa? Kenapa bendungan yang ada di muddy deposits ini lebih tahan, lebih kuat? Kalian sudah belajar di pertemuan ketiga, modul ketiga yang transportasi dan ya kalau tidak transportasi mekanisme ya. Diagram apa itu namanya? Yang menyatakan bahwa mud itu atau berbutir halus akan lebih susah dierosi. Masih ingat? Ada yang ingat? Diagram apa itu yang apa namanya menunjukkan mud dan silt itu lebih susah dierosi karena ada bersifat apa? Ketika dia mengering dia akan bersifat apa? Mud itu bersifat kohesif ya, kohesif, nempel-nempel, lengket. Iya Pak, benar Pak, sifat kohesif Pak. Ya. Apa diagramnya namanya? Diagram yang punya ada apa? Erosional line sama depositional line. Depannya H apa? Mungkin orang-orang nama itu nama-nama orang Skandinavia ya. Apa itu? Diagram. Coba. Diagram apa? Ayo. Ada yang nyatet nggak? Oke. Namanya, coba kalian ingat-ingat baik-baik ya. Makanya ini sangat berpengaruh dari apa namanya A, G. Wah, apa nih bahasa apa nih Haji? U, L. Apa udah ada yang ingat? Ustrom Pak? Ya, Eustrom, betul banget ya. Eustrom. Jadi dari mulai kalian coba cari lagi Eustrom diagram itu apa, pahami lagi resapi kenapa bisa apa. Jadi itu bukan hanya garis ya, ternyata itu menjelaskan variasi di alam itu seperti itu ya, bahwa kenapa
tanggul atau bank ya, stabilitas dari tanggul dan juga channelnya itu sangat stabil, sangat, bayangkan dia bahkan lebih stabil dibandingkan yang gravel, yang sangat kasar gitu ya. Jadi malah yang stable itu adalah yang muddy gitu ya. Karena apa? Karena dia erosionalnya itu sangat susah dan juga dia stable tempatnya, jadi tidak saling kohesif. Kalau ini masih bisa rontok-rontok ya, kalau yang berbutir kasar. Oke, ini jadi bahkan ini tempat di sini banyak, kalau kalian browsing gitu ya di internet, ini banyak orang bikin rumah di sini nih, daerah-daerah yang ini, padahal mereka tahu dalam skala 10 ratusan tahun mungkin rumah mereka udah jadi di tengah-tengah gitu ya, gara-gara ada channel yang berpindah. Nah, tapi karena dia stable tempatnya, overbanknya dan banknya dan channelsnya, karena dia mud mostly itu, sehingga dia bisa mendemonstrasikan ya stabilitas dari endapan mud. Ini teks yang saya tulis kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Ya, Hjulström ya. Coba diingat-ingat, dilihat ya, diresapi itu artinya apa, erosional line, depositional line, dan lain-lain ya. Sehingga kalian bisa memahami lebih ini nanti, lebih meresapi lah gitu ya. Oke, ini adalah suatu diagram yang, maksudnya yang ini ya, bukan Hjulström, suatu diagram yang crowded ya. Crowded itu maksudnya padat, sehingga banyak informasi yang ada di sini yang harus kalian cerna ya. Nah, coba sebentar, saya delete ya. Mungkin saya undo, saya clear semuanya. Nah, sekarang kalian coba, karena saya tidak kasih kalian slides-nya, kalian snapshot ini. Nah, kalian lihat ya, kalian baca lagi ya, apa itu, apa perbedaannya, maksudnya sumbunya apa saja, informasinya apa saja, terus kalian kait-kaitkan dengan apa yang sudah kalian pelajari saat ini ya. Baik, Pak. Oke, saya akan tutup kuliahnya di 8.30 ya, karena saya harus ke kampus ini. Ya, jadi kita akan bertemu lagi di hari Kamis ya, insya Allah. Tapi ingat ya, jadi kita punya 3 pertemuan jatahnya untuk praktikum ya. Nah, semoga nanti harapannya setelah praktikum kalian memiliki pengalaman pemahaman yang lebih baik terhadap mata kuliah ini, dan juga saya usahakan memberikan UTS apabila kalian memang sudah siap gitu ya. Jadi kalau kalian sudah siap, merasa siap untuk UTS, kalau di modul di ITB Ganesha itu setelah dari modul ini adalah UTS. Setelah dari fluvial system. Oke, maksudnya setelah dari fluvial, delta, dan estuary. Walaupun mungkin nanti soal-soalnya sampai fluvial saja. Ya, jadi mungkin ada kemungkinan minggu depan atau hari Kamis ya, Senin depan atau Kamis depan lah kita coba UTS ya. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya. Jadi untuk dari saya sekian, nanti saya tutup dulu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kita ketemu lagi di waktu mendatang ya. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.